dia selalu mengatakan dialog itu kan kesetaraan, kita terbuka, dan umat Kristiani jangan introvert, jangan eksklusif, tapi kita membuka diri. Maka bagi dia dialog itu perjumpaan. Saya kenal dia itu kan 98-an ya, masa reformasi bersama Gus Dur. Kemudian selalu dalam perjumpaan itu kan kita membangun dialog termasuk terhadap kasus DKI Yasmin. Saya bersama-sama dia ikut advokasi. Bagi dia adalah yang penting dalam dialog itu kita jangan memaksakan kehendak, tetapi mencari titik temu untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai cinta kasih itu dalam perbuatan yang nyata. Bagi dialog, dia adalah dialog itu tindakan. Maka dalam dialog nggak bisa tanpa persentuhan dengan dunia politik. Itu yang selalu dia katakan. Maka persoalan-persoalan politik selalu menjadi bagian dari ciri dari proses kenabian itu. Nah, masih bersama-sama saya itu tidak hanya GKSD, tapi terhadap kasus Poso, dan waktu Ambon masih terlibat kita bersama dia dalam dialog memperjuangkan perdamaian, rekonsiliasi, tapi juga memperjuangkan bagaimana kekristenan Indonesia itu mampu mewujudkan gereja yang membuka diri. Gereja yang tidak eksklusif, tapi gereja yang bicara tentang nilai-nilai keadilan. Jadi dialog itu bagi dia adalah memperjuangkan keadilan. Lah untuk keadilan ini tidak kenal minoritas mayoritas. Lah di sini kadang-kadang ide beliau itu sulit diterima dalam konteks kekristenan. Karena dianggap bahwa dalam dialog itu kita itu seolah-olah melebur gitu. Padahal enggak. Dialog itu justru bagaimana kita menjadi terang garam dia menjadi terang dan garam dunia kalau kita tidak mampu membangun satu kesadaran etis kita bersama-sama umat agama yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan. Itulah titik temunya. Jadi kami belajar tentang dialog itu apa misinya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu bila apa? Ada keadilan, ada perdamaian, dan ada struktur sosial yang diperbaiki. Maka disitulah kita seringkali berjumpa ketika kasus-kasus advokasi juga terhadap kasus Ahmadiyah, kami bersama-sama dengan pendeta untuk memperjuangkan hal yang setara di Republik ini. Jadi ini lebih seperti suatu gerakan di mana kita itu bukan hanya saling membela, oh ya ini ekumenis, jadi kita hanya saling membela ke Kristen, hanya Kristen membela Kristen gitu ya? Enggak. Ekomunis dalam pengertian dia itu tidak membela kekristenan, tetapi membela nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu kerajaan Allah itu. Ini yang kerap kali terjadi kesalahpahaman. Kalau kita kan berpikir, oh dialog itu kan taktik strategi supaya gereja kita dibangun, supaya kita itu enggak begitu. Justru dalam dialog yang ditanamkan Pak oleh pendeta Awaban adalah bahwa kita harus memperjuangkan kerajaan Allah itu ya nilai keadilan itu. Dan menghadapi keadilan dia merasakan juga bagaimana ditindas Orde Baru. Dan itu berdarah. Dan Anda tahu sendiri, dan kita tahu itu. Nah bagi dia kan sama-sama ya, titik temunya dengan Romangun kan sama di situ kan. Romangun memperjuangkan dialog dalam arti konteks Kedung Ombok, tapi tidak hanya Kedung Ombok. Dia perjuangkan juga kasus Sampang, Waduk Sampang. Dia perjuangkan yang universal. Lah ini kerap kali umat nggak siap dan umat kerap kali mengecam bahwa loh kok seperti itu dia. Dialog itu bukan dalam pengertian taktik strategi hanya sekedar persoalan kita. Jadi yang kita perjuangkan kalau gereja memang ditolak ya kita perjuangkan, tapi juga kalau masjid ditolak kita perjuangkan. Lah ini yang kerap kali kita sulit dimengerti. Misalnya kalau kasus Paul Chang ya, kalau beliau masih hidup, wah pasti dia akan keras reaksinya keras daripada saya. Pasti karena dia tidak ingin menghina agama orang lain. Itu prinsipnya dialog itu. Jadi dialog itu kan kita menghargai, menghormati nilai-nilai keyakinan semua agama, bahwa bagaimana agama itu mampu mewujudkan yang disebut Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang keluar dari stigma sara, dan Indonesia yang setara, yang tidak ada diskriminasi, maka dia tidak pernah kenal minoritas mayoritas. Kalau ada ketidakadilan, ayo kita bersuara.
Terima kasih Romo Beni. Ada Sama-sama. satu pertanyaan follow up lagi sebetulnya dari semua perjalanan yang lama ini, apakah menurut Romo Beni itu ada yang masih perlu dikoreksi dari gerakan lintas iman yang sudah berkembang sejauh ini? Ya gini loh, gerakan lintas iman itu kan harus kita berani mengoreksi di komunitas kekristenan. Jadi dialog ini jangan dimanipulasi hanya kepentingan seolah-olah ya pendirian rumah ibadah. Itu enggak benar. Jadi dialog lintas iman itu harusnya menjadikan misi menghadirkan kerajaan Allah. Lah kerajaan Allah itu apa? Keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, nilai-nilai asasi manusia, itulah kerajaan Allah. Karena gereja itu kan sarana kerajaan Allah. Lah kita umat Kristiani kerap kali seolah-olah gereja itulah kerajaan Allah. Enggak. Nah ini harus kita koreksi lagi. Lah saya dengan Bapak selalu, Pak Pendeta selalu mengatakan umat Kristen harus berani untuk menghadapi tirani kekuasaan, absolut kekuasaan, dan kita harus bersuara. Ketika nilai kemanusiaan itu diinjak-injak tanpa peduli agamanya apa. Itulah dialog yang sejati. Jadi dialog yang sejati itu sebenarnya lebih menghadirkan kerajaan Allahnya. Nah ini yang harus kita jujur mau mengoreksi cara gereja dalam membangun dialog. Jangan hanya taktik strategi, hanya untuk sekedar apa? Fisik. Bukan itu. Tapi menghadirkan kerajaan Allah itu yang menjadi sangat penting.